Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan lagi terkait dengan pemberkasan CPNS tahun 2021. Jadi di sini hanya ada 3 pertanyaan ya teman-teman ya, akan tetapi sepertinya ini sangat urgent untuk dibahas dan untuk dijawab. Dan memang pertanyaan ini aku tidak langsung jawab di kolom komentar. Karena apa? Karena sebelumnya aku harus melakukan riset terlebih dahulu, mencari peraturan Kemenpannya serta Kemendikbudnya agar jawaban tersebut tidak salah ya teman-teman ya. Baiklah, untuk yang baru mampir ke channel video Bekesah, saya sarankan untuk di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu dari Eka Laya Visual. Kak, mau tanya, kalau di ijazah tempat lahirnya pakai nama kabupaten, sedangkan kalau di KTP tempat lahirnya pakai nama kecamatan, masalah nggak ya kak? Contoh KTP Pronojiwo, sedangkan di ijazah itu Lumajang. Nah, ini saya sudah melakukan riset ya teman-teman ya, sudah mencari Kemenpan RB-nya, sudah mencari aturan-aturan yang terkait dengan hal ini. Jadi untuk alamat tanggal lahir berbeda di dalam KTP itu sah-sah saja ya teman-teman ya, asalkan masih di dalam satu wilayah. Misalkan seperti ini ya teman-teman ya, tanggal lahirnya teman-teman di KTP itu membawa nama kecamatan, akan tetapi di ijazah itu nama kabupaten. Itu sah saja asalkan dalam ranah wilayah tersebut. Jadi kalau misalkan sudah beda kabupaten, nah itu yang tidak boleh teman-teman, apalagi beda provinsi. Kalau masih dalam satu kabupaten itu masih sah-sah saja dan itu boleh. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Kak, saya waktu pendaftaran isi akreditasinya yang terbaru, tapi yang diminta akreditasi saat kelulusan. Apakah bisa direvisi atau masih bisa lolos ya? Sudah tanya di helpdesk sih, katanya silahkan disusulkan nanti. Dan ini juga banyak sekali ya teman-teman kita yang bertanya. Dan ini saya juga sudah riset ya teman-teman ya, mencari jawabannya baik itu di YouTube itu sendiri, baik itu di Google, dan dari aturan-aturan yang tahun lalu. Dan ini memang boleh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah lolos ke tahap pemberkasan, teman-teman akan diminta kembali untuk akreditasi yang tahun lulusnya, seperti itu. Jadi tidak masalah sih teman-teman ya. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya ini dari Misela Rayo. Kak, mau tanya gimana kalau nama SMA berubah? Contoh SMA 3 berubah nama jadi SMA 5. Untuk legalisir ijazah baiknya gimana ya? Nah, ini yang tadi saya sempat cari-cari ya teman-teman ya jawabannya. Jadi saya melakukan riset terlebih dahulu, mencari aturan-aturan yang dapat menjawab pertanyaan ini. Dan alhamdulillah saya sudah ketemu ya teman-teman ya. Jadi ini peraturan Kemendikbud ya teman-teman, nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar ya, untuk melegalisir ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah dijawab di bab 2-nya. Kalau misalkan teman-teman ingin baca sendiri, silahkan teman-teman klik saja di Google, itu Kemendikbud nomor 29 tahun 2014. Dan langsung saja ke bab 2 yang membahas tentang pengesahan fotokopi ijazah, ijazah paket dan lain-lain ya teman-teman ya. Di pasal 2-nya, nah ini yang pertama, ini saya harus jelaskan ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman dari kelima atau keenam pasal ini teman-teman ada yang mengalami hal yang sama. Nomor 1 itu pengesahan fotokopi ijazah atau STTB dan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB itu dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang mengeluarkan ijazah STTB yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, legalisir itu dikeluarkan oleh kepala sekolahnya teman-teman sekalian. Ya, ini sudah menjawab, jadi bukan dari dinas pendidikan atau sejenisnya. Lalu yang kedua ini ada pengesahan fotokopi ijazah atau STTB dan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung, dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan. Misalkan nih teman-teman ya, ada sekolah A dan sekolah B, lalu bergabung menjadi satu, menjadi nama sekolah C. Nah, yang berhak untuk melegalisir ijazah teman-teman itu adalah sekolah yang C, yaitu nama sekolah yang dari penggabungan kedua sekolah tersebut. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Baiklah, kalau misalkan teman-teman yang belum paham, kalau misalkan ingin bertanya silahkan isi di kolom komentar ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini ada pengesahan fotokopi ijazah atau STTB dan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama, dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi yang teman-teman ya. Yang terakhir,
Nah, jadi sebelumnya nama sekolah saya ada sekolah SMA 3 Kak, dan sekarang namanya menjadi SMA 5. Nah, tadi kan sebelumnya nama sekolahnya SMA 3, lalu berganti menjadi SMA 5. Nah, yang melegalisir itu adalah SMA 5 ya teman-teman ya, yaitu nomenklatur baru, jadi kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah dari nama sekolah teman-teman yang baru, jadi bukan yang lama teman-teman ya. Sampai di sini paham? Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan untuk isi di kolom komentar saja. Lalu kemudian yang keempat, ini ada pengesahan fotokopi ijazah atau STTB dan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup. Itu dilakukan oleh kepala dinas kabupaten atau kota yang membidangi pendidikan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, ini untuk sekolahnya yang tidak beroperasi lagi ya teman-teman ya. Jadi misalkan sekolah teman-teman ini sudah tidak beroperasi lagi atau misalkan sudah tutup. Nah, yang berhak untuk melegalisir atau mengeluarkan legalisir teman-teman itu adalah dari kepala dinas kabupaten atau kota yang membidangi pendidikan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Lalu kemudian selanjutnya ini ada yang terakhir, yaitu yang kelima, pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh dinas kabupaten atau kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh kepala dinas kabupaten atau kota yang membidangi pendidikan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Nah, ini untuk teman-teman yang ijazahnya paket ya. Ijazah paket, misalkan SMA itu biasanya paket C ya. Nah, untuk paket C itu yang melegalisir ijazah teman-teman itu di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota di daerah teman-teman masing-masing. Nah, sekali lagi saya ulangi, untuk ijazah teman-teman yang paket atau paket C ya kalau SMA, itu untuk melegalisirnya di Dinas Pendidikan setempat ya teman-teman ya. Oke, baiklah, mungkin sampai sini jelas ya teman-teman terkait dengan legalisir. Kalau misalkan teman-teman ada yang bingung atau ada yang masih kurang paham, silakan teman-teman baca sendiri terkait dengan peraturan Kemendikbud ini nomor 29 tahun 2014. Dan kalau misalkan teman-teman juga malas untuk membacanya, silahkan untuk mengisi kolom komentar di bawah, insya Allah itu akan aku jawab. Baiklah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini ya teman-teman ya, terkait dengan menjawab pertanyaan. Jadi memang ada hanya 3 menjawab pertanyaan, akan tetapi pertanyaan tersebut memang paling sering keluar, yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman di video-videoku yang sebelumnya ya teman-teman ya. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu aku harus melakukan riset terlebih dahulu karena memang takutnya aku salah jawab ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah tadi aku sudah mencari terkait dengan aturan-aturannya. Aku juga sudah cari di peraturan menteri, baik itu dari Kemenpan, di Kemendikbud, dan alhamdulillah aku sudah menemukan itu. Dan di video kali ini juga sudah aku jawab ya pertanyaan teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman yang memiliki masalah yang sama, ya silahkan untuk dipahami, dibaca sendiri ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih bingung, silahkan untuk mengisi di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin hanya itu dulu yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa ya teman-teman sekali lagi untuk di subscribe, di share, dan di like ya. Bye bye.